2023 tahun kebingungan Katolik dan Protestan. Bapak Ibu Saudara, saya sudah mendapat konfirmasi ya. Saya mendapat hikmat konfirmasi dari Yesus Allah yang saya sembah. Loh, kalau HTD ngomongnya gitu. Kok HTD Anda berani mengatakan Anda dapat konfirmasi dari Yesus? Saya kan penyembah Yesus. Ya. Tahun 2023 adalah tahun kebingungan Katolik dan Protestan. Sebegitu bingungnya sampai Protestan menerbitkan Alkitab Protestan. Ya, itu betul-betul melanggar Wahyu 22 ayat 18 dan 19. Siapa yang harus bertanggung jawab? Penerbit dan pengedarnya. Anda akan diberi malapetaka nanti kejatuhan hujan es segede 2 galon. Ya Bapak Ibu Saudara, saking bingungnya 2023 saya sudah mendapat konfirmasi. 2022 itu pemberitaan tentang Allah Esa sudah semua orang-orang yang mengaku dirinya Kristen. Katolik dan Protestan ini kan cuma ngaku dirinya Kristen. Ya, ngaku Kristen tapi yang disembah Bapa tidak pernah ada. Orang Kristen kok nyembah Bapa itu nggak pernah ada. Dan Bapa tidak pernah sedetik pun disembah. Tidak pernah. Bapa tidak pernah jadi Allah, sebab Bapa itu hanya kiasan Yesus Allah ketika Yesus jadi manusia. Bapa adalah panggilan untuk Allah, tapi khusus orang Yahudi. Yang di luar Yahudi tidak boleh menyebut Allah itu Bapa. Very clear, ya. Saya sangat kasihan karena 2023 memang tahun kebingungan. Ya. Katolik bingung. Bahkan demi nama Bapa dan Putra Roh Kudus juga sudah dihilangkan. Mereka sekarang begini. Dalam setiap tayangan khotbah, Katolik itu kalau nyebut demi nama Bapa udah nggak berani. Ya, karena sudah clear dijelaskan. Ini adalah tanda di dalam Wahyu 13 ayat 16, 17, 18. Tangan kanan menuju dahi ini adalah tanda 666. Mereka terkaget-kaget. Ternyata tanda tangan kanan demi nama binatang ini adalah 666. Ya, tidak usah sulit-sulit, ya. Gaifu HTD sudah jelasin dan itu very clear. Nanti ditambah lagi dengan Wahyu 17 ayat 5. Bingung, Katolik bingung sekarang ini. Protestan bingung. Yang nggak bingung siapa? Kristen nggak bingung. Kristen tidak bingung. Kristen itu penyembah Yesus Kristus. Ya, memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. 1 Petrus 4 ayat 16. Jadi Allahnya orang Kristen punya nama Yesus Kristus. Bagi Katolik bingung. Kalau kami nyebut nama Pak, dipecat sinode. Kalau kami menyebut Allah itu Yesus, dipecat Pak. Protestan and the gang dan turunannya sebut coba. Kalau kamu berani menyebut Yesus itu Allah, langsung dipecat sama sinode. Betul apa betul? Ya. Ya, Anda takut sinode apa takut kebenaran? Ya, tidak pernah ada Bapa disembah. Catat baik-baik, tidak sedetik pun Bapa pernah disembah jadi Allah. Tidak ada. Pak, bagaimana Yohanes 4 ayat 23? Penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ayat 24. Allah itu roh, bukan Bapa itu roh. Allah itu roh, siapa menyembah Allah berarti menyembah Bapa itu menyembah Allah. Betul, karena Bapa itu kiasan Yesus Allah. Simple toh? Kalau kamu memakai dasar Yohanes 4:23 harus kamu baca ayat 24. Yang roh itu Bapa apa Allah? Allah. Allah itu roh, maka siapa menyembah Allah, menyembah dalam roh dan kebenaran. Clear toh? 1 Korintus 8 ayat 6 sama saja. Hanya satu Allah yaitu Bapa. Siapakah Bapa ini? Segala sesuatu berasal darinya. Hanya ada satu Tuhan yaitu Yesus. Siapakah Yesus? Segala sesuatu dijadikan olehnya. Kan sama, sami mawon. Segala berasal dari Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan. Makanya Allah dan Tuhan pasti satu dan punya nama. Tapi Katolik bingung, ya sekarang sedang bingung, mereka sedang mungkin mau menerbitkan konsili yang kedua kali ya, selain konsili Nisea. Karena bingung semua, Alkitab ya. Protestan mereaksinya dengan menerbitkan Alkitab Protestan itu hanya ada di Indonesia. Dan saya HTD sudah membuat tayangan, kalian yang penerbit Alkitab Protestan, Anda kena azab. Oh, saya memakai kata azab. Kamu kena azab dari Allah loh. Nggak main-main. Sekarang mereka sudah menghentikan penerbitan.
sudah sempat dikirim 1.500-an. Siapa yang harus bertanggung jawab? Penerbit. Semua orang sudah tahu di mana itu Alkitab dikemas. Semua tahu. Lokasinya tahu semua. Ya, fotonya sudah menyebar kemana-mana. Oh, jadi Alkitab ini sumbernya ada di sana atau dikemas, dikirim. Ya. Hentikan penerbitan Alkitab Protestan. Ya. Kalau kalian mau itu tetap Alkitabnya pakai standar, kalian bikin suplemen aja supaya makin jelas bahwa Protestan bukan Kristen. Makin jelas, Katolik bukan Kristen. Kamu tidak punya hak menyebut nama Yesus, kamu tidak punya hak menjadikan Yesus Tuhan, dan kamu juga tidak punya hak masuk surganya Yesus. Silahkan cari surga Bapa, Bapa bertanduk, Bapa iblis, silahkan bikin surga sendiri, surga Bapa bertanduk. Kalian kamu penyembah Bapa, tidak pernah ada Bapa disembah, 1 detik pun tidak pernah ada. Orang Yahudi aja berkata, Bapa kami satu yaitu Allah. Yang disembah Allah bukan Bapa. Lalu Yesus berkata, kalau Allah adalah Bapamu. Yesus tidak berkata kalau Bapa Allahmu. Kenapa Katolik dan Protestan membalik? Allah kami satu yaitu Bapa, makanya yang kamu sembah Bapa. Yahudi saja tidak pernah mengatakan Allah kami satu yaitu Bapa. Yahudi mengatakan Bapa kami satu yaitu Allah. Katolik dan Protestan dibalik. Allah kami satu yaitu Bapa. Yahudi saja menyembah Allah. Lah kok kalian Katolik dan Protestan menyembah Bapa? Bapa siapa? Bapa bertanduk, Bapa iblis. Siapa bisa bantah? Yohanes 8 ayat 44. Ya, 2023 saya sudah diberi ini hikmat ya. Ini tahun kebingungan Katolik dan Protestan. Protestan menyikapi dengan menerbitkan Alkitab Protestan, dan saya sudah membuat tayangan dan sekarang sudah dihentikan ya. Penerbitnya LAI sudah menghentikan itu, distributornya itu tuh, kantor itu tuh ya. Dirjen itu tuh sudah menghentikan. Mereka malu ya. Iya ya, kenapa kita menambahin? Kalau Anda mau ya terbitkan sendirilah. Suplemennya dipisah dari Alkitab utama. Di seluruh agama dunia nggak pernah ada, Pak. Kitab utama kamu selipin doktrin, kamu selipin tafsir, nggak pernah ada. Ini satu-satunya nih Protestan. Katolik juga ada dulu Katolik pun sudah ada. Ya, 2023 tahun kebingungan Katolik dan Protestan. That's it. Kalau yang tidak bingung, jadilah Kristen. Haleluya. Amin.